Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana suku Amish membangun rumah dan lumbung yang bertahan berabad-abad? Itu bukan sulap. Itu adalah kumpulan teknik cerdik, aman, dan penuh akal yang bahkan akan dikagumi oleh para insinyur modern. Penasaran bagaimana mereka berhasil mengungguli teknologi modern hanya dengan kekuatan manusia dan kearifan yang teruji waktu? Saya mendalami wilayah Amish untuk mengungkap 15 trik pembangunan brilian tanpa perkakas listrik, benar-benar aman, dan lebih tahan lama daripada apapun yang bisa dibuat mesin. Mari kita selami. Ini mungkin menginspirasi Anda untuk membangun dengan lebih cerdas dan berkelanjutan. 1. Memasang fondasi batu dengan perkiraan mata. Bisakah Anda percaya mereka menciptakan fondasi sekuat batu lebih kuat dari beton hanya dengan tali, patok kayu, dan mata yang tajam? Mereka tidak menggunakan level laser. Setiap batu diperlakukan seperti harta karun, diperiksa dengan cermat untuk serat, berat, dan permukaannya. Kemudian ditempatkan dengan tepat, seperti menyatukan kepingan puzzle. Batu-batu itu ditumpuk sangat rapat sehingga adukan semen hampir tidak bisa masuk di antara mereka dan sambungannya justru semakin kuat seiring waktu. Berbeda dengan beton yang retak di bawah tekanan embun beku, fondasi batu Amish melentur secara alami, beradaptasi dengan pergerakan tanah, dan mendistribusikan beban secara merata. Beberapa lumbung Amish telah berdiri selama lebih dari 200 tahun, selamat dari gempa bumi dan banjir, sementara bangunan modern di dekatnya telah runtuh. Anda bahkan bisa mencoba ini dalam skala kecil, menumpuk batu alam untuk gudang atau tembok taman, siap membangun fondasi yang sekokoh batu karang. Syak 2, Nana, pemerataan tanah manual. Lupakan bulldozer dan alat berat, suku Amish mengubah tanah yang kasar dan tidak rata menjadi permukaan yang rata sempurna hanya dengan sekop, beliung, dan kerja sama tim. Mereka mulai dengan menancapkan patok kayu secara merata di seluruh lahan, merentangkan tali di antara patok sebagai patokan ketinggian. Kemudian, kru memindahkan tanah dari area tinggi ke area rendah, terus-menerus memeriksa dengan tali untuk mempertahankan kemiringan drainase yang sempurna. Metode ini mungkin lebih lambat daripada menggunakan mesin, tetapi lebih akurat, menjaga tanah tetap gembur alih-alih padat, dan memungkinkan deteksi dini masalah drainase, mata air bawah tanah, atau tanah yang lemah. Hal-hal yang sering terlewatkan oleh mesin. Hasilnya, dasar yang kokoh, seimbang, yang bertahan beberapa generasi, tanpa penurunan atau pergeseran yang sering melanda tanah yang diratakan mesin. Suatu kali, suku Amish meratakan lokasi dengan sangat presisi, sehingga waterpass mereka hampir mengundurkan diri. 3. Sistem direct control. Bisakah satu tali dan engkol tangan benar-benar mengangkat bertonton dengan mudah, memindahkan balok kayu raksasa atau batu berat tanpa derek? Suku Amish menggunakan sistem direct control sederhana untuk mengubah upaya manusia menjadi kekuatan super. Sistem direct mereka adalah drum berputar dengan engkol tangan yang menggulung tali dengan mulus, menggunakan fisika dasar untuk melipat gandakan gaya. Satu putaran penuh engkol menarik beberapa kaki tali dan mengangkat beban besar dengan upaya yang sangat kecil. Ketika beberapa orang mengoperasikan derek besar bersama-sama, mereka dapat mengangkat dan menempatkan kayu atau batu dengan presisi milimeter, sesuatu yang sering sulit dilakukan mesin. Selama acara pendirian lumbung, derek menempatkan balok berat dengan sangat presisi seolah-olah menyatukan kepingan puzzle, siap mengangkat beban berat tanpa pernah membalik sakelar. 4. Sistem katrol. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pengaturan tali bisa mengungguli derek mekanis? Mereka mengatur beberapa katrol dalam konfigurasi cerdas, mengurangi hingga 75% gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban berat. Sistem 2 katrol membuat balok seberat 1.000 pon terasa seperti 500 pon. Tambahkan lebih banyak katrol, misalnya 6, dan pekerjaan itu menjadi seperti permainan anak-anak. Rahasianya terletak pada fisika. Setiap katrol melipat gandakan kekuatan Anda
meskipun itu berarti menarik tali yang lebih panjang. Titik jangkar yang aman sangat penting untuk menstabilkan gaya horizontal dan vertikal. Pada acara pendirian lumbung Amish, katrol menempatkan balok dengan presisi seperti jam, siap mengubah tali sederhana menjadi pengangkat yang sangat kuat. 5. Pengungkit pikirkan satu balok, bisa mengangkat seluruh dinding? Bisa. Mereka memilih kayu keras yang kuat dan lurus, seperti eke, dan menempatkan titik tumpu dekat dengan objek berat, memaksimalkan gaya angkat. Itu adalah fisika dasar. Semakin panjang tuas, semakin sedikit upaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya angkat besar. Selama pembangunan lumbung, kru menggunakan beberapa tuas secara sinkron untuk mengangkat dan memutar dinding dengan presisi insinyur. Mereka meneriakkan perintah, menyesuaikan secara instan untuk angin atau hambatan, sesuatu yang tidak bisa direspons mesin secara real time. Anda juga bisa mencoba tuas kayu untuk tugas-tugas kecil di rumah. Siap mengangkat seperti pahlawan super, na kunhau wazapu sikaha zauna, pasak kayu penasaran, bagaimana sepotong kayu kecil bisa menyatukan seluruh struktur. Mereka mengebor lubang yang presisi, mengukir pasak sedikit lebih besar dari lubang, lalu memukulnya dengan kuat, menciptakan sambungan yang sangat erat, sehingga membuka toples acar lebih mudah daripada melepas salah satu pasak ini. Ketika kelembapan meresap, kayu mengembang, mengunci sambungan menjadi lebih erat. Ketika kering, pasak menyusut secara seragam, menjaga pegangan tetap kuat tanpa retak. Pasak kayu tidak berkarat, tidak perlu diganti, dan membuat furnitur atau rumah bertahan ratusan tahun. Beberapa furnitur Amish begitu kokoh dibangun, sehingga Anda harus merusak kayu di sekitarnya untuk melepas pasak. 7. Mortis dan tenon. Bisakah sepotong kayu sederhana benar-benar bisa menopang seluruh rumah tanpa satu pun paku logam? Tenon adalah tonjolan yang diukir dengan presisi yang pas dengan mortis atau slot di potongan kayu lain, seperti kunci kayu. Pengrajin Amish bekerja dengan toleransi hingga 1/1000 inci, tidak meninggalkan celah yang bisa melemahkan sambungan. Sambungan ini mendistribusikan tegangan secara merata, menahan kompresi dan tegangan, dan memungkinkan kayu sedikit melentur tanpa retak. Banyak lumbung Amish telah berdiri berabad-abad, sementara baut baja sudah lama berkarat. Anda bisa mencoba sambungan mortis dan tenon sederhana pada proyek kerajinan kayu kecil. 8. Balok dan kuda-kuda. Potong tangan penasaran bagaimana mereka membangun atap tahan beban salju tanpa satupun mesin. Mereka mulai dengan menyempurnakan satu kuda-kuda sebagai pola induk, memeriksa ulang setiap sudut dan panjang. Pola tersebut menjadi standar untuk setiap potongan berikutnya. Setiap goresan dihitung untuk mempertahankan kemiringan atap yang tepat yang dibutuhkan untuk menangani angin dan salju. Satu potongan yang salah bisa membuat atap meleset beberapa kaki, jadi pembangun Amish mengukur 2 kali dan memotong sekali karena tidak ada istilah mengembalikan kayu. Hasilnya, atap tahan lama yang membutuhkan sedikit perawatan. 9. Papan dan batten. Bisakah beberapa papan kayu benar-benar bisa menahan angin kencang? Mereka memakukan papan vertikal lebar, sekitar 12 inci setiap papan, ke rangka menggunakan paku tempat tangan, meninggalkan celah yang berjarak hati-hati untuk memungkinkan pemuaian musiman tanpa melengkung. Kemudian, batten sempit menutupi celah, menutup repat dari angin dan air. Desain vertikal mengalirkan hujan ke bawah dan menjauh, mencegah kerusakan akibat kelembapan. Banyak rumah Amish bertahan dari badai hanya dengan beberapa papan yang perlu diganti. Pendekatan ini menghemat uang untuk bahan modern, tidak memerlukan mesin, dan membuat perbaikan mudah serta terjangkau. Sulu. Plester kapur alih-alih menggunakan dinding gipsum yang berjamur dan rapuh seiring waktu. Suku Amish mengaplikasikan plester kapur untuk menciptakan dinding yang halus, tahan lama, dan ramah kesehatan. Mereka mencampur kapur, pasir, dan air dalam rasio yang tepat,
menggunakan kapur yang dibakar di kiln dengan cara tradisional dan disimpan selama berbulan-bulan sampai halus seperti krim. Tukang plester mengaplikasikannya dengan cepat dan merata dalam lapisan tipis untuk mencegah retak saat mengering. Plester kapur bernapas memungkinkan kelembapan keluar, membuatnya tahan jamur dan lebih keras dari dinding gipsum, bahkan menguat seiring waktu saat bereaksi dengan udara. Dinding kapur Amish begitu halus, sehingga membuat dinding gipsum terlihat memalukan. Anda bisa mencoba plester kapur di sudut rumah Anda. Siap membangun dinding yang tahan uji waktu? Sebuah belas. Insulasi jerami suku Amish mengubah jerami biasa menjadi insulasi super efektif, menjaga rumah tetap nyaman di musim dingin dan sejuk di musim panas, tidak perlu teknologi tinggi. Dikemas rapat ke dalam rangka dinding, jerami menghalangi aliran udara dan memerangkap ribuan kantung udara kecil yang menahan panas. Hebatnya, jerami yang dipadatkan tahan api, ia dapat menahan api lebih dari 2 jam karena lapisan arang luarnya menciptakan penghalang alami. Ketika dipadukan dengan plester kapur, dinding jerami menjadi hampir tahan api. Banyak lumbung Amish tetap hangat melalui musim dingin yang ekstrim berkat metode sederhana ini. Ini menghemat biaya insulasi, tidak memerlukan listrik atau bahan kimia, dan 100% berkelanjutan. Coba bal jerami untuk mengisolasi gudang atau bengkel. 12. Gergaji bertenaga kuda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana kuda bisa mengungguli gergaji pita? Kuda berjalan melingkar, menggerakkan roda gigi yang memutar mata gergaji dengan kecepatan lebih dari 1000 rpm. Pengatur kecepatan memastikan gerakan yang konsisten, memotong dengan mulus, baik kayu keras maupun kayu lunak. Kuda-kuda Amish begitu andal sehingga mereka mungkin pantas mendapatkan pensiun setelah setiap giliran kerja. Sistem ini dapat memproses balok kayu sepanjang hingga 20 kaki dan lebar 30 inci. Cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh komunitas. 13. Pembelahan kayu. Perlu mengubah balok kayu menjadi tiang atau kayu bakar tanpa satupun mesin. Suku Amish membelah kayu hanya menggunakan palu godam dan baji, mengikuti serat kayu untuk potongan yang bersih dan presisi. Mereka membaca serat kayu seperti peta, menempatkan baji di sepanjang retakan alami, dan memukul keras untuk membelah kayu dengan bersih. Seorang pekerja terampil dapat membelah balok kayu 16 inci menjadi 8 potong dalam 5 menit. Sama akuratnya dengan mesin. Teknik ini membutuhkan kekuatan dan presisi, menghindari pemborosan kayu atau alat yang rusak. 14. Pengeboran tangan. Pikirkan engkol tangan bisa mengebor lebih baik dari motor. Bor tangan menggunakan roda gigi untuk meningkatkan kecepatan putaran, memungkinkan kontrol instan atas gaya dan rotasi. Pengrajin terampil merasakan hambatan, menghindari panas berlebih, atau patahnya mata bor. Bor, Amish begitu dapat diandalkan, perkakas listrik mungkin perlu sesi terapi. Dari lubang rangka besar hingga lubang dekoratif kecil, mereka mengebor dengan akurasi milimeter. Metode ini menghemat listrik, menghilangkan kabel yang kusut, dan menawarkan kontrol total. 15. Menyerut tangan. Lupakan mesin pengamplas yang bising. Suku Amish menggunakan serut tangan untuk mengubah kayu kasar menjadi permukaan sehalus sutra yang layak untuk furnitur mewah. Mata pisau tajam diasah setiap hari, menyerut lapisan kayu setipis kertas. Pengrajin menyerut dengan goresan yang merata dan stabil pada sudut yang sempurna, menampakkan serat alami dan menciptakan hasil akhir yang sangat rata. Gerakan berirama dan desisan lembut mata pisau di kayu akan membuat mesin pengamplas manapun iri. Hasilnya, kayu begitu halus sehingga siap untuk dirakit, tidak perlu pengamplasan. Sementara dunia modern mengejar teknologi yang bising dan mahal, suku Amish membuktikan bahwa keterampilan manusia dan kearifan tradisional dapat membangun struktur yang benar-benar tahan uji waktu. Dari fondasi batu dan pasak kayu hingga kayu yang diserut tangan, 15 teknik ini tidak hanya menghemat uang, mereka mengurangi risiko mesin, melindungi lingkungan,
dan menyelamatkan dompet Anda. Coba satu atau dua, seperti menumpuk batu atau menyerut tangan, dan lihat betapa kuatnya kesederhanaan. Mulailah hari ini, dan jangan terkejut jika tetangga Anda mulai bertanya tentang rahasia Anda membangun sesuatu yang tahan lama.